benar-benar salah pilih lawan teman-teman ya. Kemarahan netizen plus 62 ini akibat pertandingan kemarin ya. Semua yang berbau-bau Qatar itu di media sosial diserang oleh netizen plus 62 ya. Setelah akun Instagram dari wasit tersebut di privat, netizen Indonesia mencari akun-akun ya, akun-akun dari pemain-pemainnya. Kemudian tidak terkecuali dengan maskapai penerbangan yang tidak ada sangkut pautnya juga diserang oleh netizen Indonesia. Netizen Indonesia terkuat di bumi yang berbau Qatar pokoknya serang. Qatar Airways kadang ngawur juga nih. Masa maskapai juga diserang. Ini akibat kemarahan publik plus 62 teman-teman ya. Itu kan akunnya dari itu sudah di privat. Lihat tuh komen-komennya mereka. Komen-komen netizen plus 62. Kasar-kasar lah. Cie yang dibantu wasit. Gas bintang 1. Tuan rumah yang buruk dan curang. Qatar kon. Aduh, kata-katanya kasar banget teman-teman ini. Semua yang berbau Qatar diserang oleh netizen Indonesia. Ini kan maskapai penerbangan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya, no? Kenapa kalian serang juga teman-teman? Ini ketahuan udah disetting. Apakah begitu ya? Karena yang pertama kita lihat nih, banyak pemain-pemain Qatar ketika dilanggar, matanya tuh ngelirik-ngelirik wasit guys. Lihat nih, ketika dilanggar yang sebenarnya itu bukan pelanggaran keras ya, cuman pelanggaran kecil, tapi langsung ngintip-ngintip wasit gitu loh. Seolah-olah kalau wasitnya udah ngeh, maka dia akan berhenti untuk kesakitan. Tapi kalau wasitnya belum ngeh, dia masih akan lanjut untuk kesakitan gitu. Tuh lihat tuh, nggak kenapa-apa jatuh, nggak kenapa-apa jatuh. Terus yang paling bikin bete itu ketika dapat apa namanya pelanggaran kayak gini terus jatuh, dia teriak kesakitan berlebihan. Udah gitu ngintip, udah belum ya wasitnya datang ya, kayak nungguin wasitnya gitu, kayak udah disetting dari awal. Emang strategi mereka tuh kayak gitu. Terus keanehan yang kedua nih, wasit tuh kayak nyantai terus kayak nyiapin kartu tuh udah lama-lama, udah jauh-jauh hari gitu, kayak nih kartu merah tuh udah disiapin di kantongnya buat dikasih, udah siap-siap dikasih gitu. Diganti kuning. Astaga, ini mah harus diinvestigasi nih ke FIFA ini. Setelah pertandingan timnas melawan Qatar, banyak fakta baru ya. Mulai Qatar itu adalah kafar, terus Qatar itu adalah kafir, dan Qatar itu hinya adalah Halo, ente wasitnya, ente. Oh, mantap. Ente kenalan nih kan? Bikin parodi. Senang nih berbisnis dengan ente. Tahu kan ente harus ngapain? Nggak perlu lah nih jelasin lebih detail, ya kan? Mantap. Pokoknya kalau ente berhasil melaksanakan tugas ini, ente tahu kilang minyak yang di timur? Tahu ya? Tahu? Itu nanti jadi milik ente pokoknya. Intinya adalah kalau makin banyak kartu kuning ya, makin banyak ente dapat yang kuning. Masa nggak paham ente? Minyak. Oh, minyak. Kalau ada kartu merah, ini kasih bonus yang merah-merah nih ya. Mantap. Mantap ya. Sip, kalau gitu. Ini tunggu hasil pertandingannya. Jika Anda melihatnya, itu bukanlah sebuah pertandingan sepak bola. Itu pertunjukan komedi. Itu tidak lebih dari... Ada subtitlenya teman-teman. Berlebihan kata Sintayong. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya rasa saya tidak bisa malam ini. Jadi kalau kalah kita nyalain wasit, nyalain Qatar yang banyak duit, yang katanya nyogok itu. Kenapa nggak hujat aja Sintayong? Sintayong out itu udah paling bener. Udah. Gimana mau lolos ke semifinal? Mau dibuatin patung? Kalau mainnya aja masih gerusa-gerusu. Secara permainan di luar kita 9 pemain memang masih buruk itu. Udahlah, nurut aja sama saya. Ayo gabung ke Towelisme supaya kita boykot itu Sintayong. Jangan boykot Qatar, apalagi si botak itu.
Guys, menurut aku itu sangat jelas. Oh, ini asu-asu. Sangat jelas. Kamu tahu kenapa? Kita tahu kenapa Qatar. Kita tahu semua. Semua Eropa tahu. Oke? Itu dikasih kartu merah. Itu dikasih kartu merah. Satu lagi kartu kuning. Itu berakibat Sorry to say, sorry. Bule Jawa ngamuk. Menurut saya, itu kacau 100%. Itu namanya udah pasti dibeli. Tujuan satu tuan rumah harus menang. Coba kalian nilai sendirilah. Gua nggak ngerti lah. Udah penaltinya dikasihnya wasit menentukan pelanggaran buat Indonesia. VAR yang menang. VAR sekali lagi VAR. Guys, Par. jujur. Aku tadi tidak berani keluarkan video sebelum aku ini. Kenapa? Karena kata mutiara itu bahasa Jawa. Tapi masalahnya adalah kepimpinan wasit itu. Udah, gue gak mau kasih ngomong, gak masuk komentar, gak mau kasih komentar. Tapi aku satu salut, Indonesia dengan 10 orang tetap fighting, penguasaan bolanya pasti nomor 1, pasti lebih banyak daripada Qatar. Qatar sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit kram, sedikit-sedikit tackling. Indonesia, sorry to say, I still love you. Meskipun kita kalah, fight, inilah sepak bola. Ya, aku gak mau ngomong apa-apa lain. Tapi kalian punya kerja kerasnya luar biasa. Sepantasnya hasil sepak bola malam ini bukan apa? Sepantasnya 0-0. Penalti bukan penalti. Kartu merah, kartu kuning pertama bukan kartu kuning. Kartu merah kedua luar biasa. Itu lebih gila lagi. Guys, sebagai penutup jujur, aku benci, I hate dramanya Qatar. Ini sepak bola atau apa? Sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit ketarik. Hanya kalian punya, karena kalian tuan rumah, hanya kalian punya uang, kalian mau menguasai sepak bola. I'm still love you Indonesia. Bule Jawa. Guys, sebetulnya aku udah mau ngomong lagi, aku tidak mau ngomong lagi. Aku tidak mau ngomong lagi. Aku ini udah inilah sepak bola. Artinya tuan rumahnya Qatar. Qatar sudah jadi tuan rumah Piala Dunia yang banyak sekali yang juga mempertanyakan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau sepak bola itu ada unsur, ya saya nggak mau bilang ada unsur uangnya dan tapi kalau kayak gini udah nggak fair. Orang kaya bebas. Indonesia kena 2 kartu Qatar. merah. Yang dua kartu merahnya it's a big question. It's a big question. To be honest, a big question. Memang layak di kita kalah. topi bahwa perjuangan kita bangga hanya main dengan 9 orang. Melemah, mereka tetap melakukan tekanan. Kita melihat bahwa Rizky Ridho setiap kali Indonesia masih pelanggaran mampu tampil dikasih, ada VAR. Witan disikat kayak orang gila. Emangnya wasit VAR kasih ini? Gak bakal. Hasan lakukan tackling keras dan kali ini pada Rio Fahmi. Salut buat Indonesia sih. 9 orang kalian hanya kalah 2-0 dan semua golnya itu persembahan dari wasit. Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah fulus, Allah Allah fulus. Allah fulus, Allah fulus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah fulus, Allah fulus. Rabbi inni ighfirli wal walidayya. Allah fulus, Allah fulus. Ah ini waktu Ivar Jenner dapat kartu kuning ya. Kedua langsung merah. Langsung merah. Kacau. Padahal itu kena nggak kena aja. Nggak kena dong. Dilayangkan kartu kuning yang kedua dan kini Ramadan Sananta pula yang akan asik dapat uang lebih, udah 2 dapat kartu merah. Sananta juga dapat. Jadi Sananta sama Jenner sudah nggak bisa masuk di pertandingan berikutnya. Oke guys, semalam Piala Asia bawah 23 tahun telah membuka tirainya pada malam semalam. Okey, 2 game aku tengok semalam. Australia lawan Jordan dan juga Indonesia bertemu dengan Qatar, tuan rumah untuk kejohanan kali ini. Apa yang menarik perhatian aku adalah di antara Indonesia dan juga Qatar, negara jiran kita, Indonesia.
dalam perlawanan tu pada awalnya bagi aku satu perlawanan yang menarik, yang cantik, yang laju, yang bagus telah disajikan oleh kedua-dua pasukan tau. Tapi sehinggalah ke minit ke yang penghabisan pada separuh masa pertama, penalti telah diberikan kepada pasukan Qatar. Bagi aku penalti itu antara 50-50 lah, sama ada layak penalti ataupun tidak. Sebab kalau tengok daripada video VAR tu memang ada sedikit kekasaran, tapi bagi aku soft punya nggak sampai kartu merah lah. Kan? So Qatar dapat penalti. Tapi semuanya berubah tau pada separuh masa kedua. Memang jelas pengadil memang berat sebelah, nampak sangat sama sekali bila kad merah dilayangkan kepada pemain Indonesia. Bagi aku kad kuning kedua tu memang tak sepatutnya lah berlaku, sebab bukan ada tackle yang berat pun, tapi bagi aku macam tak kena benda tu, tapi dibagi kad merah juga, dan benda tu merentap semangat pasukan Indonesia. Lepas tu tackle yang dilakukan oleh Qatar yang bagi aku memang sepatutnya kena dapat red card. Kalau tengok coach Sintayong pun dia pun bantah sehingga dia dapat kad kuning masa tu. Bagi aku pengadil malam tadi memang berat sebelah lah. Memang banyak kejadian-kejadian ataupun sinetron yang berlaku tadi yang tidak menyebelahi pasukan Indonesia. Apapun kekalahan tetap kekalahan. 2-0 untuk Indonesia. Comeback balik untuk perlawanan kedua, akan bertemu dengan Australia. Aku tengok Australia main Jordan ya? Tak adalah bagus sangat pun. Boleh challenge. Dan apa yang berlaku pada Indonesia ni sebenarnya dah berlaku dekat Malaysia masa friendly yang baru-baru ni. Sama juga dicurangi oleh pengadil, ataupun dalam bahasa Indonesia dia wasit. Wasit telah mencurangi perlawanan itu. Untuk kita Malaysia dan Indonesia sama nasib dia. Itulah dia. So comeback balik bertemu dengan Australia, InsyaAllah Indonesia akan mencapai kemenangan. Good luck to Indonesia. Wasit lonte asu ndrokok Wasit lonte. Aduh kasar banget. Iki wasitnya pekok ndrokok su. Sabar Sananta, sabar. Iki wasitnya kasar banget. Gale barang iki. Sabar Sananta. Nomor telu. Sabar Sananta, wasitnya asu. Tenang Sananta, wasitnya iki nyata asu kok. Wasit saya pikir sudah diatur sebelumnya siapa yang akan memimpin pertandingan, siapa yang hakim garis, siapa yang akan berada di VAR di sana untuk melihat. Karena mereka tahu sebelumnya dalam press conference, bahkan sebelum pertandingan, pelatih dari Qatar U23 memang respect sekali terhadap Indonesia, dan mereka tahu, mereka sudah melihat video-video permainan tim nasional Indonesia. Kan apalagi ada 10 pemain di antaranya bermain di tim senior, bahkan ikut di Piala Asia kemarin ketika Qatar bisa menjadi tuan rumah penyelenggara dan tim senior mereka bisa menjadi juara. Itu pun dibantu oleh wasit ketika Qatar tim senior mereka juara. Teman-teman masih ingat final melawan Jordania mencak-mencak, tidak puas dengan kepemimpinan wasit ketika ada 3 penalti yang membuat Jordania kalah di babak final, dan mereka memang menganggap bahwa ini sudah sangat keterlaluan. Ya, kalau bisa melihat dari sana sama dengan penampilan pada pertandingan pertama kita di Stadion Jassim bin Hamad ya kemarin malam. Jassim bin Hamad. Bagaimana kita dikerjain habis oleh Kabirov, dan memang ya hasil akhir tidak bisa berubah, namun harus ada evaluasi dari jajaran PSSI, kalau perlu melayangkan surat protes atas kepemimpinan wasit ini, mempertanyakan bagaimana beberapa kejadian-kejadian yang memang sangat kentara, sangat dilihat ya oleh kita semua. Pemain-pemain kita itu dirugikan sekali untuk pertandingan ini. Berat untuk bisa mengalahkan Qatar kalau kepemimpinan wasit seperti ini. Siapapun akan sulit, dan itu sudah terbukti di tim nasional senior mereka. Ya, mereka tidak mampu dihadang oleh siapapun dan seakan dipaksakan untuk bisa menjadi juara. Nah, di U23 ini pun kelihatan dimulai dari lawan Indonesia. Udah sangat kelihatan. Jadi ketika mereka menang, ya mereka akan lebih diuntungkan dengan pertandingan pertama di grup yang sama, grup A. Australia dan Jordania bermain imbang. Nah, mereka akan ketemu dengan Jordania dalam pertandingan kedua. Saya pikir juga mereka akan bisa dipaksakan untuk bisa menang, karena mereka harus bisa lolos ke babak selanjutnya, bahkan bisa lolos target dari Qatar itu ke Olimpiade. Di Paris musim panas mereka ada di babak semifinal dan mungkin bisa menjadi juara. Ya, itu sangat memungkinkan sekali ketika mereka ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pagelaran Piala Asia ini. Mereka ingin mengawinkan itu kan, Piala Asia di tim senior juara dan Piala Asia di U23. Itu satu hal yang luar biasa kalau mereka bisa mendapatkan ini. Makanya mereka bisa menjadi tuan rumah. Semua diservis habis
oleh pihak penyelenggara Qatar, ya pasti termasuk dengan seluruh jajaran kepemimpinan wasit ya, ofisial yang ada di sana pasti mendapatkan servis yang istimewa. Makanya Qatar itu tidak boleh dirugikan sama sekali. Kalau bisa melihat tadi ada beberapa kejadian yang mungkin bisa membuat ada pemain juga yang mendapatkan 2 kartu kuning, tapi wasit tetap tidak mungkin akan mengusir pemain Qatar itu keluar lapangan seperti dia mengusir pemain kita Ivar dan Ramadan Sananta. Bahkan Rizky Ridho juga bisa mendapat kartu kuning dalam pertandingan ini. Dan bagi kita kehilangan Ivar dan Ramadan itu jelas ya memukul, karena Ivar salah satu gelandang terbaik kita yang kita harus miliki dalam pertandingan-pertandingan berikut menghadapi Australia dan menghadapi Yordania. Tapi tidak ada Ivar, paling tidak lawan Jordania bisa bermain, tapi lawan Australia dia tidak bisa bermain, termasuk dengan Ramadan. Walaupun kita masih punya Rafael Struijk di depan, ada Hoki Caraka, tapi jelas ini akan sangat mempengaruhi untuk pertandingan selanjutnya. Merugikan. Ya syukur dalam pertandingan pertama Australia dan Jordan bermain imbang, sehingga kalau kita bisa berharap bisa memenangkan pertandingan di 2 laga terakhir, tentunya kita akan lolos. Tetapi teman-teman percayalah bahwa perjalanan Qatar setelah mengalahkan Indonesia akan mulus, akan baik-baik saja. Mereka pasti akan lolos ke babak selanjutnya dan mereka akan diuntungkan untuk bisa terus berada di track mereka untuk mengincar gelar juara dalam pertandingan. Tetap semangat buat tim Indonesia, kalian memang sudah berjuang ya habis-habisan. Bahkan dengan 9 pemain Qatar tidak mampu bisa mencetak gol lagi ya. Dan kita perlu untuk bisa terus memberikan semangat terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam perjuangan di Piala Asia ya. Lupakan saja pertandingan melawan Qatar dan kita tatap pertandingan berikut menghadapi Australia, dan kita harus bisa mendapatkan hasil yang positif. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao. Ya, kita tatap pertandingan berikutnya teman-teman ya. Kita tatap pertandingan berikutnya, tetap memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada timnas muda kita, tim Garuda Muda kita teman-teman. Sudah banyak yang sudah diperjuangkan di kemarin di pertandingan pertama teman-teman, dengan tenaga, air mata juga, melawan wasit, melawan banyak hal. Luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh timnas Garuda Muda kita. Kita harus apresiasi teman-teman ya, jangan menyalahkan pemain-pemain, mereka sudah berjuang sekuat tenaga ya. Kita tatap untuk pertandingan berikutnya kalau nggak salah melawan Australia ya. Kita berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Ini jadikan sebuah pelajaran yang bagus ke depan teman-teman ya. Ini tidak mudah teman-teman, tapi saya yakin kita semua ya, dengan dukungan kita semua sebagai supporter fanatik timnas, insya Allah timnas kita Garuda Muda akan bisa melangkah lebih bagus lagi ya, melangkah lebih ke depan ya. Jadikan ini sebuah pelajaran.